Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom. Pastor menyapa yang ada di Telegram, yang di WhatsApp, yang di TikTok, yang di Facebook, dan yang di YouTube. Hore! Puji Tuhan. Live on, langsung disapa oleh ribuan pemirsa yang haus dan lapar untuk bersama-sama kita datang bersyukur, memuji Tuhan, mendengar kesaksian iman, dan juga tentu taburan firman Tuhan yang semua akan memperlengkapi kita hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup sehat, hidup jadi terang, jadi garam, dan tentunya hidup jadi berkat. Karena di tempat ini, saudara-saudara, saya melayani lewat live streaming sebagai pribadi hamba Tuhan yang diberkati. Maka saya percaya pelayanan ini ada impartasi, saudara diberkati. Saya hamba Tuhan yang melayani. Dulu saya sakit keras, komplikasi, hampir mati. Tapi karena mujizat Tuhan, saya hidup. Maka ketika saya melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan, memberikan firman Tuhan, maka Bapak Ibu juga akan mengalami impartasi kesembuhan. Saya orang susah, orang yang terbelakang, tidak pintar, sekolah tinggi, tapi Tuhan hari ini membimbingku, mengajariku hikmat, sehingga ketika pastor sharing firman sekalipun sederhana, Bapak Ibu sekalian akan mengalami impartasi. Siapa yang bersama-sama rindu mengalami impartasi kasih surgawi? Saya. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami sungguh amat mengucap syukur. Tuhan, kami percaya setiap kami berdoa kepadamu, Tuhan pasti mendengar, dan Tuhan kami hidup, Tuhan pasti menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, pujian ini sering kali pastor bawakan, namun saya mau bawa kembali karena ini memberkati. Secara khusus juga ada kesaksian bagaimana ada orang-orang yang lewat dengar pujian ini, imannya dibangun dan doa-doanya dijawab. Sebentar banyak kesaksian saudara dengar, mungkin dari kesaksian itu ada Bapak Ibu yang mengalaminya, atau mungkin saudara punya case yang sama. Dan hari ini ketika kita berdoa, saudara sebentar dimohonkan doa berkat, engkau terima dengan iman, maka tidak mustahil kesaksian orang hari ini besok akan menjadi kesaksian Bapak Ibu sekalian. Percaya deh, waktu yang tepat Tuhan Yesus pasti menolong setiap kita. Siapa yang merasakan berkati dengan pujian ini? Saya.
Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Puji Tuhan banget, Tuhan, Engkau sangat amat setia. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku. Yesus jawab doa mereka. Yesus jawab doa kita semuanya. Amin. Siapa yang bersama-sama saat ini doakan saya, yang mau didoakan angkat tangannya. Saya. Habis ini Pastor
akan membaca kesaksian. Pujian ini biarlah terus bersuara dalam hati kita. Tuhan menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Pujian ini pasti menjamah dan menguatkan Bapak Ibu terkasih. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah please Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan pasti. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yuk kita izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup ini. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita pasti akan melihat, merasakan, mengalami Tuhan Yesus jawab doaku.
Tuhan Yesus jawab doamu. Tuhan Yesus jawab setiap doa-doa yang datang kepadanya, yang percaya terjadi. In Jesus' name. Amin. Puji Tuhan, Tuhan selalu menolong kita. Lirik yang terakhir tadi, Tuhan menjawab doaku di waktu yang tepat. Seringkali orang-orang menjudge pelayanan ini yang tentu tidak setuju, bilang doakan orang itu bukan yang penting. Yang penting adalah keselamatan jiwa orang itu. Amin. Dan kemarin saya senang sekali dapat kesaksian, yaitu beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga yang non-Kristen datang ke Balikpapan untuk meminta pelayanan doa only. Ya, dia membutuhkan penguatan, kesembuhan lewat doa saja, tidak ada yang lain. Saya hamba Tuhan melayani siapapun yang rindu dilayani, dan saya melayani sukarela tanpa membeda-bedakan. Singkatnya, keluarga ini kembali ke daerah asalnya. Puji Tuhan, berjalan sekian lama. Kemarin saya di WhatsApp dan dikasih tahu bahwa setelah didoakan, hatinya sangat damai dan dia secara pribadi rindu mengenal Tuhan Yesus. Singkatnya, dari perjalanan sekian bulan, kemarin saya dikirimkan fotonya. Kekasih Tuhan ini sekarang sudah menjadi milik Kristus dan dia sudah dibaptis kemarin. Saya senang sekali, meskipun bukan Pastor Andy yang membaptis ya, tetapi saya tahu ini adalah salah satu buah pelayanan. Ya, ada yang mendoakan, ada yang membaptis, puji Tuhan. Ya, ada yang menginjili, ada yang menjadi percaya, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Saya senang sekali. Jadi pujian tadi, waktu yang tepat, Tuhan bisa berikan kepada setiap kita, termasuk kesembuhan dan keselamatan di waktu yang tepat. Haleluya, betul sekali, ada malaikat di sorga bersorak-sorai, dan saya ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, pendeta, gembala yang sudah membaptis jiwa-jiwa. Puji Tuhan, Pastor senang meskipun bukan saya membaptisnya, karena semua kita bagian masing-masing melayani. Satu hal yang pasti, apapun pelayanan kita, sekecil atau sebesar atau orang katakan hebat apapun, ingat, dari Tuhanlah kita menerima upahnya. Sekarang Pastor baca beberapa kesaksian yang sudah dialami langsung Bapak Ibu sekalian yang ikut live streaming di Time for Testimony, dan selamat mendengarkan. Karena ini cukup banyak, Pastor akan coba ringkas saja supaya bisa semuanya juga senang, yang minta dibaca senang, yang mendengar juga senang, tidak terlalu panjang. Puji Tuhan, Pastor. Berkat hari ini saya Grace Mutiara Simanjuntak dari Medan. Saya mau saksi. Lewat pujian waktu
waktu yang tepat yang tadi kita nyanyikan, saya merasakan kehadiran Tuhan, Pastor. Saya mengalami pengurapan, seperti ada penumpangan tangan di atas kepala saya, dan saya mengalami kesembuhan di tubuh saya, termasuk benjolan di ketiak, ya, dan saya juga boleh menerima berkat hamil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluarga terkasih ini. Baik, tadi itu datang dari akhiran 6043, ya. Yang berikutnya dari 2255. Pastor, saya ini namanya Yuliana. Saya sebelumnya ada benjolan kista tiroid di leher katanya, ya. Puji Tuhan, saya disembuhkan. Padahal saya juga ada gangguan lain seperti mudah panik, jantung berdebar-debar. Tapi saya setiap pagi ikut live streaming ini, dan saya mau kesaksian saya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Dan saya sekarang merasakan hidup tenang sekali, suka mendengar firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya datang dari 7324. Saya mau bersaksi di sini bagaimana lewat didoakan, ya, puji Tuhan. Semua proses operasi anak terkasih itu lancar berkat mujizat Tuhan Yesus. Mohon dibacakannya kesaksian dari anak kami, Kairos Pastor Andi Simon. Puji Tuhan. Jadi dia bersaksi bahwa didoakan operasi anaknya itu berhasil. Puji Tuhan. Kesaksian dari akhiran 0484. Pastor Andi, saya Bu Meli mengucapkan terima kasih banget. Sebelumnya saya ikut live streaming ini, saya banyak sekali sakit, ya. Tapi setelah didoakan, saya cek lab, hasilnya sungguh menakjubkan, karena semua yang tadinya sakit itu negatif, sakit alias normal. Puji Tuhan, saya Bu Meli ucapkan terima kasih banget sama Tuhan, dan diberkatilah pelayanan ini. Amin. Yang berikutnya datang dari akhiran 7543. Puji Tuhan Pak Pastor, setelah saya ikut ibadah pagi seperti ini, ya, live doa pagi, dan ikut minum air yang didoakan, ya, saudara-saudara yang mau didoakan air minumnya, saudara siapkan. Sesaat lagi Pastor akan mendoakan air minum masing-masing. Saudara juga silakan siapkan air minumnya. Nanti hamba Tuhan membantu mendoakan. Kiranya saudara semua boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, dan sakit di pinggul saya sudah sembuh. Saya disembuhkan. Ini kesaksian dari 7543 akhirannya, ya. Jadi Pastor bacakan ini akhirannya, nomor akhirnya, supaya tidak juga mengandung vulgar expose data seseorang. Jadi saya kasih 4 angka terakhirnya saja, gitu, ya. Yang berikutnya dari akhiran 3933. Pastor, saya mau saksi nih. Dari Noria Tugang, Kucing, iya, ini nomor awalnya plus 601, Sarawak, Malaysia. Saya telah ikut doa pagi live streaming ini sejak tahun 2021. Wow, sudah 3 tahun yang dari Malaysia ikut rutinnya. Saudara yang di Indonesia bagaimana? Yang di Balikpapan bagaimana? Apakah saudara juga sudah ikut rutin? Karena kalau kita jadi berkat, saya sadar betul awal-awalnya memang di kota sendiri itu biasa-biasa.
Tuhan buat dari yang jauh, dari luar negeri, luar kota, dan hari ini saya syukur di Balikpapan juga boleh merasakan berkatnya. Tapi saya harap di Balikpapan teman-temanku bukan hanya engkau alami berkat jasmani dari pelayanan ini, tapi juga ambillah berkat-berkat rohani dari apa yang Tuhan sediakan di wadah ini. Puji Tuhan, saya mau bersaksi Pastor bahwa tanggal 4 Juni 2024 kami bertiga, itu saya, kakak saya, Sia Tugang, dan anaknya angkat air untuk didoakan Pastor Andy. Apa yang terjadi? Setelah didoakan, tiba-tiba kami melihat keluar cahaya terang benderang berkelipat memancar sebanyak 3 kali seperti tanda salib di atas kepala kami bertiga. Wow, ini pengalaman spiritual ya, yang tidak semua alami dan mungkin tidak semua langsung percaya, tapi kita harus hargai pengalaman spiritual orang, namanya kesaksian ya. Kesaksian tiap orang berbeda-beda. Kesaksian ini bukanlah standar kebenaran ya, tapi memberi penguatan kepada kita. Sekalipun kita juga kadang-kadang perlu mengujinya apakah sesuai yang tercatat di dalam kitab suci, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kesaksian seperti ini ya, puji Tuhan kita bisa dikuatkan. Setelah melihat cahaya terang benderang itu seperti tanda salib di kepala kami bertiga, saya berkata, dari manakah cahaya terang ini datang? Seketika itu juga kami merasakan hadirat Tuhan, badan kami mengalami seperti ada urapan gitu ya. Kami terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan sungguh sangat damai di hati, tidak terkira. Haleluya, Tuhan Yesus telah mengurapi kami lewat wadah pelayanan live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Pastor, tolonglah bacakan kesaksian saya ini. Baik, amin, sudah dibacakan ya, ini kesaksiannya. Puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari akhiran 8273. Pastor Andi Simon, makasih banget atas doanya. Yuki Kei Iko sudah sembuh dari sakitnya. Wow. Sejak 28 April 2024 setelah didoakan, berarti sekarang tanggal 5 Juni 2024, berarti sudah seminggu setelah didoakan. Yang terkasih Yuki Kei Iko ini tidak lagi kejang. Wow, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan Yesus membuat indah pada waktunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya datang dari kesaksian akhiran 0794. Saya bersaksi sebelumnya, saya sakitnya nggak tahan banget. Sampai-sampai saya nggak bisa berdiri. Tidak bisa duduk, rebahan saja masih terasa sakit. Terus ada tetangga saya yang beda keyakinan memberitahu saya tentang obat rebusan daun ungu. Puji Tuhan, setelah saya minum 16 hari ambe yang saya sembuh. Tapi masih sakit. Ya, seperti ada tersisa butiran halus begitu. Akhirnya saya nonton live pastor seperti ini, dan saya terima doa, dan air minum saya ikut didoakan.
Sekarang saya benar-benar sembuh. Butiran halus itu pun tahir alias hilang alias sembuh. Sekarang tiap hari saya ikut live streaming ini. Puji Tuhan, makasih kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya datang dari Akhiran 7677. Shalom Pastor Andy, shalom. Saya bersyukur banget ya bertemu live ini dari tiga yang lalu. Atau 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Tapi dengan live dari 3 yang lalu. Walau saya belum rutin ikut, tetapi akhir-akhir ini saya sangat kecarian dengan live. Ini bahasanya apa itu? Kecarian. Ya, dengan live. Mungkin maaf ya kalau salah, kecanduan kali ya dengan live karena sudah menghipnotis rohani saya. Hidup saya sekarang diubah, Pastor. Rumah tangga saya diberkati, Tuhan luar biasa. Anak-anak pun demikian, yang kemarin sakit-sakitan, semua sudah sehat. Ekonomi kami pun sekarang tercukupin. Betul-betul nyata berkat kemurahan Tuhan bagi kami. Terus Pastor jadikan kami bawa dalam doa, biar juga suamiku makin sungguh-sungguh penuh hikmat takut akan Tuhan, dan usaha pekerjaan selalu ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Pastor, diberkati sekeluarga. Amin. Ini kesaksian datang dari Akhiran 7677. Berkat ikut live streaming ini bukan hanya anak-anaknya dipulihkan, kesehatan dipulihkan, tapi keluarga rumah tangganya dipulihkan. Sungguh sangat amat nyata kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya datang dari Akhiran 4198. Ya, bukan terbalik. 4198. Saya Gladys dari Manado. Saya mau bersaksi, sudah sekitar 3 bulan saya ikut live streaming dari FB dan YouTube. Wah, jadi ganti-ganti nih. Halo yang di Facebook dan di YouTube, dan saudara yang saya sebutkan namanya, yang saya saksikan dari saudara, bisa kasih kolom komentar, dikasih catatan. Saudara-saudara mungkin bisa langsung menguatkan interaksi orang-orang yang mendengar ataupun membaca komentar Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan kesaksian Gladys ya. Di sini saya saksi, saya baru selesai operasi HT radikal. Itu apa itu HT? Dan sedang dalam proses pemulihan, dan sudah 3 hari ini saya tidak bisa BAB. Mungkin karena obat yang saya minum dan saya masih kurang gerak pasca operasi. Jadi agak susah BAB-nya, padahal saya sudah banyak makan buah. Nah, tadi pagi saat saya ikut di FB, saya minta didoakan. Tuhan tolong saya lewat doa, dan juga saya akan minum air yang Pastor doakan. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba saya langsung bersaksi nih ya, katanya saya langsung bisa BAB lancar. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini hanya masalah kecil, masalah BAB. Tapi bagi saya yang baru habis operasi dan tidak bisa ngedeng karena perut masih sakit pasca operasi, ini sesuatu yang luar biasa, dan ini adalah mujizat bagi saya. Puji Tuhan, Pastor. Setelah itu saya sudah rutin ke toilet, dan sekarang saya BAB lancar, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penyumbatan. Puji Tuhan, kesaksiannya ini full, tapi kita bisa melihat ini apa adanya. Oh, HT itu adalah apa? HT adalah hysterectomy. Aduh,
Iya, terima kasih dari kesehatan ibu. Ya, makasih. Saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris. Saya bacanya begitu. Maaf ya kalau salah ya. Baik, yang berikutnya datang dari akhiran 2000. Dia ini sebelumnya sakitnya wah banyak ya, demam tinggi, dia juga termasuk sudah ginjalnya udah gangguan sampai masuk tahap cuci darah. Ya, puji Tuhan setelah kita doakan lewat live streaming, dia bersaksi sekarang demamnya sudah turun dan badannya seketika mengalami segar. Saya doakan kekasih Tuhan ini dengan akhiran nomor 2000, ginjalmu dipulihkan total. Amin. Baik, yang berikutnya datang dari kesaksian akhiran 90-80. Keluarga ini datang mengantar mamanya yang sudah umur, ya, dan memang kerinduan mamanya datang untuk ikut ibadah. Mama sempat ngomong bahwa anaknya sempat berkata tidak usah karena sudah tua, sudah kondisi gitu umur, tapi mamanya pernah terucap, sekalipun Tuhan jemput saya mau datang ibadah. Jadi ini kerinduan mama. Kalau sudah mama atau papa, orang tua ngomong gini sama anak atau cucu, itu nggak ada obatnya sudah. Kita sebagai anak cucu, udah nggak bisa kita menghalangi. Saya pun juga selalu katakan yang jauh nggak perlu datang, lewat live streaming aja. Tapi orang juga berkata, Pastor saya mau tumpang tangan. Tidak perlu tumpang tangan lewat form doa live streaming sama saja. Tapi kalau kata-kata ini keluar, sekalipun Tuhan jemput saya sudah siap. Asal saya datang ibadah di tempat Pastor Andy, waduh ini nggak ada obatnya. Dan ini dialami langsung, ya. Dan betul saja, setelah datang ibadah, setelah itu saya lupa apakah 1 atau 2 minggu, mamanya dengan damai, dengan sangat siap dijemput Tuhan berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Dan juga kesempatan itu, saya lupa kota mana, Semarang kalau tidak salah, Pastor juga berkesempatan kirimkan bunga ucapan gitu ya. Ya, karena saya selalu berusaha untuk melayani orang baik yang hidup ataupun sudah meninggal untuk menguatkan keluarganya. Ya, meskipun saya bukan gembala, tapi saya rindu senantiasa memberi pelayanan penguatan deh gitu. Nah, kemarin saya di WA ada kesaksian yang sangat memberkati, maka Pastor expose di sini. Pastor baca ya, dari kesaksian akhiran 90-80. Dia saksikan, Pastor, terima kasih atas karangan bunga untuk Mama. Kami baru dikirim album foto waktu di tempat persemayaman. Waktu itu semua sibuk. Jadi nggak perhatikan bahwa Pastor ada mengirimkan bunga ucapan. Puji Tuhan, Pastor, lewat dia sekarang bersaksi, lewat kami antar Mama ke YHS, ada sepupu saya juga kami ajak ke sana. Dia tinggal di Samarinda, tapi tidak tahu ada pelayanan Pastor Andy. Dia 3 minggu yang lalu bawa adiknya berdoa di YHS. Jadi akhirnya 3 minggu lalu ini ya, yang kanker payudara. Puji Tuhan, Pastor, adiknya disembuhkan setelah didoakan lewat doa Pastor Andi. Segala puji, hormat, dan syukur hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, Pastor, sekarang ini ada lagi sepupu saya yang sakit kanker paru-paru.
yang mau ke YHS ikut ibadah dan mohon didoakan tanggal 9 Juni. Berarti 9 ini Rabu 5, berarti 9 hari Minggu ya, 29 ya. Apakah pester di Balikpapan? Maksudnya tidak plan di luar kah? Iya. Kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA. Tanggal 9 Juni Pastor Randy ada melayani di Balikpapan ya. Sekaligus saya bersaksi dan menjawab pertanyaan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari akhiran 2002. Saya mau saksi nih, nama saya Mulyanta Ginting ya, umur 53 tahun dari kota Cane, Aceh Tenggara. Saya ini udah 2 minggu ikut live streaming dan ikut dengar khotbahnya Pastor lewat Facebook. Saya juga ikut minta doa air minum saya. Puji Tuhan Pastor, sebelumnya penglihatan saya ini ada gangguan, nyaris tidak bisa melihat lagi. Tapi sekarang penglihatan saya sembuh. Badan saya sekarang ringan banget, sebelumnya berat banget. Dan tensi saya setelah didoakan normal. Terima kasih buat Tuhan Yesus atas berkat kesehatan yang kuterima melalui doa live pagi ini dari Pastor Randy Simon. Tuhan Yesus memberkati. Inilah dari pesaksi langsung bagaimana yang datang dari kota Cane, Aceh Tenggara. Puji Tuhan. Yang berikutnya dari kesaksian akhiran 9227. Pastor, saya Ibu Marsinta. Saya bersaksi setelah didoakan saya sembuh. Betul-betul sembuh. Bahkan saya sudah keluar dari rumah sakit Siloam Medan berkat doa Pastor. Dan sekarang saya tiap hari ikut live dan saya juga setia siapkan air yang Pastor doakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan hasil cek darah saya, USG saya setelah didoakan semuanya normal. Puji Tuhan. Datang dari kesaksian Ibu Marsinta. Puji Tuhan, makasih. Yang berikutnya datang dari kesaksian ini Ibu Francisca. Puji Tuhan, setelah ikut doa di Geraha YHS kemarin tanggal 2 Juni, dia pulang seperti dapat emas 1 kilo. Maksudnya ini bahasa kiasan, bahagia sekali. Ternyata ya memang ibu ini juga kemarin Pastor ada bagi-bagi kaos, bagi-bagi ayat-ayat firman Tuhan berupa aksesoris, dan ibu ini salah satu yang mendapatkannya. Dia pulang seperti dapat 1 kilogram emas, dan dia juga dapat perjamuan, dapat baju dari Pastor, luar biasa. Dan dia pulang, dia melihat keluarganya dipulihkan, luar biasa. Betul-betul Tuhan sudah pernah bilang, dan ini janjinya, kalau engkau ibadah itu ada berkatnya. Engkau ibadah di tempat di mana engkau beribadah, ada Tuhan memberkati. Itu berguna untuk hidup hari ini dan hidup kekal kita. Luar biasa. Jangan malas-malas ibadah ya Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Yang berikutnya akhiran 3794. Pastor, saya mau saksi nih. Keluarga saya dalam hidup yang mana sudah lama sakit lambung, tapi setelah saya didoakan, saya disembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan puji Tuhan Pastor, setelah didoakan saya sembuh. Bukan hanya perasaan saya ke lab, saya USG, saya rekam jantung, saya ronsen,
dan ajaib. Semua hasilnya normal. Saya dinyatakan sembuh. Sekarang saya di rumah. Terima kasih Pastor. Saya dan keluargaku sehat semuanya. God bless you. Amin. Wow, baca kesaksian ini saudara kira enak, capek juga. Karena jangan kira kalau saudara diberkati, menuai berkat tidak capek. Capek juga. Makanya ada pujian, jangan capek bekerja di ladangnya Tuhan. Karena mulut saudara sudah komentar, Pastor, time for Bible. Sebentar dulu. Saya tancap gas ini. Yang berikutnya dari 8102, Pastor Andi Simon, Shalom, pagi. Puji Tuhan, sore tadi Dokter Moh Adi Sodarso, SPU, memberitahu kalau kemoterapi saya sudah bisa dikurangi dari 12 menjadi 9 karena setelah didoakan saya membaik. Sebelumnya saya divonis kanker kandung kemih. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada sakit kanker, doa masih bisa menyembuhkan. Vonis kanker bukanlah akhir segalanya. Masih ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Kesaksian ini dari kemoterapi 12 menjadi 9. Saya percaya kondisi saya semakin sehat berkat doa. Tuhan Yesus memberkati. Dari Tri Cahyo Utomo, Semarang, puji Tuhan. Saya harap satu hari ketika Tuhan izinkan Pastor ke kota Semarang, bisa ketemu kekasih Tuhan ini. Biar sembuh total dan jadi kesaksian. Semarang menerima keajaiban kesembuhan. Halo, yang dari Semarang mana suaranya? Shalom. Yang berikutnya satu lagi ya. Ini saya bacakan dari anak Delia dan Silvana. Pastor, saya mau bersaksi nih, mujizat sungguh nyata. Ya, anak saya Delia dan Silvana sembuh dari sakit TB paru. Kedua anak saya 9 bulan yang lalu di rongsen. Dan hasil rongsen dari keduanya mengalami sakit pneumonia, bronkitis, atau TB paru. Mereka harus minum obat rutin selama 6 bulan. Setelah selesai 6 bulan, mereka kami rongsen lagi. Ternyata hasilnya tetap sama. Tidak ada perubahan, Pastor. Dokter menyarankan diulang lagi ya untuk minum obat rutin. Setelah mereka menjalani pengobatan, kemarin jadwal mereka untuk rongsen lagi. Sebelumnya kami berangkat ke rumah sakit, saya minta kedua anak saya untuk ikut doa live-nya Bapak Pastor. Setelah doa kami berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya beli aqua dan saya pun ikut doa berkat air minum. Ketika Pastor doakan sebentar, saudara mau pakai aqua, air mineral, air botol, air kemasan apa gitu yang layak minum, atau ember kah, tupperware kah, gelas kah, plastik kah, silakan. Ya, bukan airnya air biasa. Tetapi yang berkuasa itu dalam nama Yesus. Sama juga dengan pemberkatan, sama dengan baptisan. Baptisan mungkin beda-beda pola, beda tempat. Ada yang di kolam, ada yang ke Sungai Yordan, ada yang bahkan karena di kamar mandi, atau ada yang percik gitu ya, atau ada yang apa gitu. Yang penting saya tahu bahwa yang berkuasa dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Dan puji Tuhan, setelah didoakan, kami rongsen singkatnya saja, kami tunggu 1 jam hasilnya. Dan puji Tuhan, luar biasa. Setelah didoakan,
Kami sudah pernah minum obat 6 bulan gak ada perubahan, makan tidak ada reaksi, tapi setelah didoakan, puji Tuhan, hasil scan menyatakan kedua anak saya telah sembuh. Makasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh dahsyat, luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pak Pastor, terima kasih buat pelayanannya dan doa air minumnya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sekarang saatnya Pastor bacakan firman Tuhan bagi setiap kita. Habis ini kita doa. Saya ini orangnya peduli. Saya tadi lihat ada yang Pastor cepat, Pastor time for Bible, Pastor cepat, Pastor bateraiku udah mau habis. Saya sudah cepat ngomongnya, tapi waktu ini lebih cepat daripada mulut Pastor berbicara. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang engkau dengar ini akan membuat saudara bahagia selamanya. Why? Karena kita akan mendengarkan sebagian dari ucapan bahagia dari Tuhan Yesus Kristus di Bible yang akan kita baca. Yang pertama terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Tuhan Yesus berkata dan memandang murid-muridnya dengan ucapan ini. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan, kalau di dunia hari ini orang kaya mereka bahagia karena bersandar pada kekayaannya. Saudara, firman Tuhan datang hari ini, sekalipun engkau miskin hari ini, engkau berbahagia karena kebahagiaan kita. Atau saudara-saudara mungkin yang kekurangan atau mungkin sedang dalam kondisi ekonomi pas-pasan, Tuhan berkata engkau berbahagia karena sumber bahagia kita bukan pada harta tetapi pada Yesus. Ada pernah iklan yang bilang begini, meskipun semua orang panas, kita harus tetap dingin. Iklan apa itu waktu ya? Saya lupa. Nah, demikian pun juga bahwa sekalipun orang di luar sana takut dengan kemiskinan, takut dengan kesulitan, tapi kita disebut berbahagia sekalipun mungkin sekarang kita sedang dalam kekurangan, karena sumber bahagia kita ada di dalam firman Tuhan, ada dalam Yesus. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan menjadi pribadi yang bahagia selamanya. Amin. Ada berkat bahagia karena Yesus. Saudara kekurangan, saudara pun akan bahagia karena kebahagiaan kita bukan bersandar pada berkat apa yang kita punya, tapi karena kita dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Orang tertawa karena senang. Puji Tuhan, normal, biasa. Saudara juga kalau senang tertawa kan? Orang kalau kenyang juga senang, puas. Tapi Tuhan kasih tahu, kalau hari ini kamu sedang lapar atau kamu sedang menangis, kamu bisa tetap berbahagia. Karena yang bisa memuaskan engkau, yang bisa mengenyangkan engkau, yang bisa menghapus air matamu, ada Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Kalau orang kenyang bahagia normal. Orang ketawa senang normal. Tapi hari ini Tuhan kasih saudara firman Tuhan, kalau engkau menangis, kalau engkau sedang lapar, engkau tetap bisa berbahagia, karena sumber kebahagiaan kita bukan pada hal jasmani, tapi pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Manusia dipuji-puji, diangkat-angkat, diambung-ambung, senang, happy, tersohor, GR, gede rasa, gede kepalanya. Itu biasa. Tapi kalau saudara hari ini mungkin engkau dibenci orang oleh karena kebenaran, engkau dicela, bahkan difitnahkan sesuatu yang jahat, engkau bisa tetap berbahagia karena kita berpegang sumber kebahagiaan kita pada firman Tuhan Yesus Kristus, bukan pada pujian manusia. Orang yang bersandar pada pujian manusia, dia seperti gelombang yang bisa ke sana ke sini. Kenapa? Karena manusia itu tidak konsisten. Kadang bisa memuji, besok bisa menghujat. Tapi sumber kebahagiaan kita sebagai orang percaya, meskipun hari ini kita sedang dalam kondisi ada orang yang tidak senang kita karena kebenaran, kita dikucilkan, kita difitnah, kita bahkan diomong yang jahat, kita harus tetap berbahagia. Karena kita bahagia bukan dari apa kata orang, kita berbahagia karena ada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia karena dosa-dosamu sudah diampuni. Katakan amin. Saya bahagia karena dosa-dosaku sudah diampuni. Itu tercatat di dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Pastor bacakan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini yang buat kita bahagia selamanya. Dosa diampuni, pelanggaran tidak lagi diperhitungkan. Ini membuat kita bahagia. Ingat, hidup ada batasnya, umur ada akhirnya. Tapi bagi kita yang sudah diampuni, kita akan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Berbahagialah engkau yang ketika ada pencobaan tahan uji. Engkau akan disebut berbahagia ketika ada masalah tahan uji. Jadi orang itu tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi dipraktekkan, jangan ego. Kalau pribadi kita dihina, kita diam aja. Kalau Tuhan aja dihina, kita juga diam aja. Jangan terlalu jadi orang angkuh. Ketika ada masalah, langsung kita keluarkan topeng kita. Kita buka wujud kita yang sebenarnya. Ketika engkau dalam pencobaan tetap harus bertahan, maka engkau disebut berbahagia. Tercatat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Bapa kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tidak ada pahlawan tanpa peperangan. Tidak ada mahkota juara tanpa pertandingan. Hidup di dunia ini adalah medan peperangan. Jadi orang itu harus kudu sabar. Jangan gampang emosi, jangan sampai gampang tersinggung. Hamba Tuhan jangan gampang tersungging. Apa tersungging? Kakaknya tersinggung. Jago bicara firman, tapi ketika mengena dia langsung jadi hantu. Kita harus jadi orang yang tough, kuat, tabah dalam menghadapi pencobaan, ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan untuk kita jatuh, tapi untuk kita naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Kita layak, kita menerima mahkota kehidupan yang Bapa janji bagi siapa yang mengasihi Dia. Kadang-kadang kita kalah, kita jatuh karena kita mengasihani diri sendiri. Baru dikit aja udah cengeng, aduh aku gak mau, aku merajut. Hey, stop. Ini zaman akhir. Semuanya ini segala sesuatu mungkin terjadi. Kalau zaman dulu orang-orang sukses umur 40-50 baru bilang sukses. Sekarang ada, misalnya contoh saya sebut saja, TikToker terkenal, YouTuber terkenal, ya dia juga merajai medsos, namanya saya sebut Willy Salim. Masih umur 20 tahun, tapi sudah kaya raya. Ini zaman memang zaman percepatan. Kalau kita belum bisa move on, bagaimana kita bisa jadi terang? Ini zaman praktis. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan dengan cepat, dengan praktis, tidak bertele-tele. Penuhi setiap gereja dengan jiwa-jiwa. Baptisan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya kita nanti yang akan menerima upah dari Bapa di surga. Waktu engkau dinista, engkau dicemooh, tetaplah bertahan. Ya, lanjut 1 Petrus pasal 4 ayat 14. 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Berbahagialah kamu. Berbahagialah Andi. Saya tunjuk diri sendiri. Berbahagialah Andi jika Andi dinista oleh karena nama Yesus Kristus. Sebab roh kemuliaan dari Tuhan ada pada Andi. Ini firman-Nya. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah, sebut nama masing-masing. Berbahagialah Andi jika Andi dinista oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Bapa ada padaku. Jadi kalau saya dinista, dijelekkan, difitnah, pribadiku atau Tuhanku atau agamaku, Tuhan bilang kamu harus berbahagia karena rohku ada padamu. Kamu kudu sabar, jangan emosi, jangan tersinggung, jangan dendam, jangan marah, jangan kau bangkitkan manusia lamamu. Kamu harus berbahagia. Wow, kalau kita bisa hidup seperti ini, rasanya luar biasa banget ya. Nanti waktu meninggal, kita pun disebut berbahagia. Ayatnya di dalam kitab Wahyu, pasal 14, ayat yang ke-13. Wahyu pasal 14, ayat yang ke-13. Dan aku mendengar
suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang-orang yang berbahagia dalam Tuhan sampai dia meninggal pun, Tuhan bilang firman-Nya apa? Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan. Saya melayani bukan hanya orang hidup, tapi orang yang sudah meninggal, keluarganya kita layani. Dan bukti konkret nyata, Pastor melayani, kami sampai membuat namanya akte kematian. Akte kematian ini ya kita berikan bagi orang yang kita layani untuk penguatan, dan juga mungkin bisa sebagai laporan data di lingkungannya, atau paling tidak sebagai kenang-kenangan. Ingat, hidup ini seperti kertas saja. Lahir ada akte lahir, baptis ada akte baptis, mati ada akte kematian. Mungkin belum banyak yang menyiapkan, tapi Pastor Andy dalam pelayanan YHS ini menyiapkan akte kematian. Kalau diperlukan keluarga untuk mengurus apapun juga, mereka itu dipermudah dengan legal ini, Bapak Ibu sekalian. Dan di akte ini ada penguatan, yaitu firman Tuhan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kita berikan akte bagi Bapak Ibu jiwa-jiwa yang dilayani yang berpulang. Bukan cuma ini Bapak Ibu terkasih, bahkan kami sudah membuat pertama amplop. Ini amplop apa ya? Amplop duka cita kah? Amplop sukacita kah? Saudaralah kasih nama sendiri. Kita bahkan sudah bikin 2 amplop. Karena saya melayani bukan hanya euforia saja, bagaimana orang supaya diberkati lain sebagainya, sampai mereka dalam kesedihan air mata kita mau hadir untuk menguatkan mereka. Di sini kita amplop kita buat sudah mau habis, kita buat lagi versi yang berikutnya, dan ini kita berikan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan duka cita, ditinggal yang terkasih. Di sini saudara-saudara bukan bicara soal uang segepok yang pastor selalu taruh untuk orang-orang yang membutuhkan, tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan ini persis apa yang saya baca, saya aminkan, dan saya praktekkan. Jadi amplop ini kami buat khusus dengan tulisan, berbahagialah orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Inilah satu pelayanan yang kami lakukan, semua bersumber dari Alkitab, dari firman Tuhan. Kiranya saudara semua yang mendengar ini berbahagia selama-lamanya. Amin. Buat firman Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Kami aminkan dan kami menjadi pribadi setelah dengar ini, pribadi yang berbahagia selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan air minum, silakan saudara-saudara bisa angkat seperti ini. Dan pastor mohonkan berkat dari Bapa-Ku di surga. Bapa, kami mohonkan berkat daripadamu. Mohon berkat untuk setiap air yang akan kami minum ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini diberkati oleh Bapa-Ku di surga, menjadi air kesembuhan
healing water bagi jiwa tubuh yang sedang sakit. Waktu engkau minum dari air berkat ini, sakitmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minumlah air di tanganmu ini, sudah didoakan dan menjadi air berkat buat tubuhmu. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama. Saya melihat ini banyak sekali, bisa nanti tembus 20.000 orang ini di 3 platform. Banyak banget. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat kepercayaanmu. Baik, saudara-saudara, renungan firman sudah menyembuhkan saudara, menyegarkan kita, dan air yang sudah pastor doakan saudara minum, kasih yang tetangga, keluarga yang butuh, biar mereka juga jadi kesaksian Tuhan menyembuhkan. Dan tiba saatnya pastor akan mohonkan doa berkat dari Bapa di surga. Saudara-saudara, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa-Ku di sorga. Masuklah engkau di hari yang baru ini dengan rahmat, anugerah, kebajikan, dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau kerjakan hari ini, engkau dibuatnya berhasil, sukses, dan beruntung. Engkau dalam proteksi surgawi, penyertaan Tuhan, dan malaikat-malaikat Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Diberkati engkau kesehatan dan umur yang panjang untuk melayani dan saksi Tuhan Yesus. Terima berkat ini, diberkati studi, lumbung-lumbung, perintisan, pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Yesus, kami terima doa berkat ini, dimaterikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hore. Pastor selesai melayani hari ini. Makasih banget. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang mau kerja, silakan bekerja dengan semangat, dengan pengurapan Tuhan, dengan berkat-berkat sukacita. Amin. Yang mau sekolah, gaspol sekolah. Yang mau melayani, lanjut. Sekarang pastor mau apa ya? Off, close, atau pujian dulu? Ayo. Kayak yang tadi udah selesai, silakan, ya. Silakan. Kalau mau memuji Tuhan, saya mau memuji Tuhan. Surya pasti bersinar. Jadi yang mau kerja-kerja, yang mau sekolah-sekolah, ya, yang masih ada waktunya, masih mau tinggal, masih mau dengar pujian yang menguatkan, monggo kerso, silakan. Rindu bawakan pujian Surya pasti bersinar. Siapa yang terberkati? Makasih banyak banget komentar pujian. Makasih Pastor buat pelayanannya. Sama-sama. Siapa pribadi yang berbahagia selama-lamanya? Saya.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah, tetap bahagia selama-lamanya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Yes. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih banget kesetiaanmu. Kami rasakan Engkau real, Engkau nyata, dan berkat-berkat-Mu kami sangat menikmati dan jadi berkat bagi sesama kami. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingatlah, tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap bahagia. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita semuanya dalam anugerahnya. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik papan. Ada Tuhan Yesus, ada juga Pak Jokowi di balik papan, dan seluruh Indonesia para wali kota sedang berkumpul afeksi di balik papan. Surya bersinar di balik papan, keajaiban kesembuhan di balik papan, lawatan Tuhan dari balik papan untuk Indonesia terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, yes, haleluya. Surya bersinar di balik papan, Yesus setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik papan dan di balik hati semua orang percaya. Yesus setia, tak tinggalkan kita. Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata hadir, tak tinggalkan kita. Maka semuanya, bless you, dadah. Terberkati, silakan di-share, karena di-share, di-subscribe gratis. Kalau saudara mau tambah lagi, rasa tambah. Gimana plan hari ini? Luar biasa, terberkati. Rasa apa? Rasa tambah. Besok lagi ya, jam 6
05 kami hadir melayani saudara sekalian di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Sekarang masuklah di hari yang baru, turun di dunia nyata dan praktekkan firman Tuhan. Surya pasti bersinar. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.